Halo guys, dalam video ini saya ingin membahas tentang trading forex. Jadi banyak banget yang nanya ke DM saya di Instagram @gdbp, bisa nggak trading forex itu dijadikan sebagai sumber income utama? Oke, jadi saya mau perjelas dulu ya. Definisi dari sumber income utama itu adalah mungkin adalah sumber income yang menggantikan pekerjaan utama kita. Misalnya gini, misalnya sekarang saya kerja di sebuah perusahaan, lalu kemudian gaji saya 5 juta rupiah. Lalu kemudian bisa nggak saya trading forex sehingga menghasilkan minim-minim 5 juta rupiah per bulan seperti gaji yang saya terima di perusahaan. Sehingga ketika saya sudah mencapai penghasilan 5 juta per bulan dari trading forex, saya bisa meninggalkan pekerjaan utama saya. Jadi bisa nggak? Dan 5 juta tuh nggak cuma 5 juta sekali doang, tapi 5 juta secara konsisten setiap bulannya. Oke, jadi saya akan bahas dulu ya. Bahas hal ini, bisa nggak kita rely terhadap trading forex? Jadi yang namanya trading forex itu harus kita lihat seperti bisnis gitu ya. Kita harus perlakukan seperti bisnis. Karena kalau enggak ya jadinya gambling. Gambling itu maksudnya ya judi. Judi maksudnya tradingnya pakai feeling, pakai emosi, lalu kemudian kita bisa jadi greedy-nya muncul, akhirnya malah loss. Ketika loss, ya yang tadinya mau dapat income malah jadi kehilangan income, kan sayang banget. Nah, gimana caranya? Jadi sebenarnya ini adalah bagaimana caranya supaya kita trading forex tapi dengan strategi yang baik dan tanpa faktor psikologi atau tanpa pengaruh negatif dari psikologi, sehingga dalam jangka panjang diharapkan kita bisa mendapatkan keuntungan atau modal kita paling tidak bertambah. Mungkin yang tadinya modalnya 10.000 bisa jadi 11.000, 12.000, 13.000 dan seterusnya. Oke, jadi balik lagi, sama seperti kita bisnis apapun, kita harus belajar dulu. Ini bisnis aturan mainnya gimana? Contoh, kita mau bisnis restoran, kita harus ngerti dulu. Ini masaknya caranya gimana? Lalu kemudian promosinya gimana? Lalu kemudian dealing dengan suppliernya bagaimana? Memilih supplier bagaimana? Lalu penyimpanan bahan bakunya gimana? Lalu kemudian ya semuanya lah sampai perpajakan dan macam-macamnya kita harus pelajari. Karena kalau kita nggak pelajari, lalu kemudian kita punya duit, kita hajar buka restoran aja, sebenarnya resikonya sama-sama besar. Sama besarnya seperti resiko kalau kita trading forex tapi nggak ngerti gimana cara mainnya. Banyak orang ketika merasa dirinya bisa masak, lalu kemudian oke, saya akan buka restoran. Kenapa? Karena saya bisa masak. Tanpa dia paham, bisnis restoran, menjalankan bisnis restoran, itu tidak sama dengan menjalankan dapur. Nggak sama. Dalam yang namanya bisnis restoran, bisnis kuliner itu ada banyak banget variabel yang kita harus pelajari. Trading forex pun harus kita harus kita anggap seperti itu. Harus kita perlakukan sama. Ada banyak yang kita harus pelajari sebelum akhirnya kita terjun ke bisnis trading forex. Kenapa? Karena kalau kita punya indikator, lalu kemudian kita langsung trading dengan indikator seperti itu. Ini sama kayak bisa masak buka restoran. Nah, ketika kita punya indikator misalnya, contoh deh moving average misalnya, punya satu indikator. Ketika harga melewati maka kita buy. Ketika harga melewati dari atas ke bawah kita sell. Itu simpelnya banget. Tapi kemudian kalau tidak dibekali dengan mindset yang tepat, dengan psikologi yang tepat, ada kemungkinan misalnya gini. Kalau kita menggunakan sebuah indikator, maka kita bisa jadi profit dari 10 kali trading, misalnya profit 6 kali, loss 4 kali. Bisa jadi ketika kita 3 trading pertama itu loss. Lalu karena kita tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang trading forex, kita menganggap wah ini trading forex sih bahaya, ini jelek banget nih, saya 3 kali trading kalah berturut-turut. Padahal secara statistik, misalnya rata-rata 10 kali trading, 6 kali menang, 4 kali kalah. Contohnya seperti itu, tapi karena kita tidak memiliki pemahaman yang utuh, kita hanya paham secuil aja, kita merasa wah trading forex ini nggak oke. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita paham betul, oke, kita bicara jangka panjang nih, kita nggak bicara jangka 1-2 hari, meskipun trading forex itu bisa kita lakukan secara harian. Tapi kita bicara jangka panjang, sebenarnya kalau itu diikuti, sebenarnya banyakan profitnya dalam jangka panjang. Dengan catatan, kita trading dengan market yang tepat dengan timing yang tepat seperti itu. Nah, kalau mau belajar kayak gitu gimana caranya? Ada banyak banget. Kalau kamu habis ini mau lihat misalnya
googling aja belajar trading forex, ada banyak banget. Mau belajar indikator di YouTube ada banyak banget dan itu for free, silakan. Nah, tapi kalau kamu mau belajar yang berbayar tapi kita dibimbing oleh seorang yang sudah pengalaman 20 tahun, memiliki sertifikasi wakil pialang, punya verifikasi dan punya legalitas untuk mengajar trading forex, kamu bisa coba, kamu bisa ikutan di komunitas yang namanya Elite Daily Income. Karena di Elite Daily Income, kamu bisa belajar forex dari nol, dan akan diajarin banyak banget dari dari mindsetnya, dari gimana cara baca berita, gimana caranya menggunakan indikator, dan setiap pekan itu akan ada yang namanya live trading bareng secara online. Live trading bareng secara online, di mana di trading bareng ini mentornya akan ada di depan kita dan kita bisa mengikuti tradingnya beliau seperti apa. Ada analisa atau ada berita apa, beliau akan umumkan, akan sharing, dan kita bisa ikutan trading dengan analisa yang lebih akurat sehingga potensi kita mendapatkan keuntungan jauh lebih besar. Nah, gimana cara ikutannya? Kamu tinggal kamu bisa DM saya di Instagram @gdbp. Saya akan bantu. Untuk tarifnya itu per saat ini saya nggak tahu kamu nontonnya kapan, tapi per saat ini itu adalah 350.000 per bulan, atau kalau per tahun itu 3,5 juta, seperti itu. Jadi kamu bisa DM saya untuk info lebih lengkap di @gdbp, atau kamu bisa DM di Instagram online D7 di @online-d7, nanti akan kita bantu. Oke, terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi.